Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 28. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi. Yang kami akan ucapkan dalam masalah tauhid, dan ini pula yang kami yakini dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, innallaha wahidun la syarika lahu. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, naqulu ay na'taqidu. Perkataan naqulu maksudnya adalah kami meyakini. Walaupun secara bahasa artinya saya mengatakan, namun maksudnya meyakini. Ya, jadi perkataan di sini mencakup keyakinan juga. Fi tauhidillahi azza wa jalla, dalam masalah tauhid. Wa tauhidu lughatan masdaru wahada. Tauhid secara bahasa Arab merupakan isim masdar dari kata kerja wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Nah, jadi tauhid adalah masdar dari kata kerja wahada. Yang mana wahada maknanya adalah idza ja'ala syai'a wahidan. Ketika seseorang menjadikan sesuatu satu saja, menganggap sesuatu satu, tidak banyak. Itu makna dari wahada. Wa syar'an, kemudian secara syar'i, definisi tauhid adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa tarku ibadati ma siwahu. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ini definisi tauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah artinya beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Artinya tidak menyembah selain Allah sama sekali, siapapun itu. Ini definisi tauhid secara syar'i yang harus kita ingat-ingat, yang harus kita hafal. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Wa qasamuhu thalathatun. Dan pembagian tauhid itu ada tiga. Ada tiga jenis tauhid. Bil istiqra'i min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembagian tauhid menjadi tiga ini dasarnya adalah istiqra'. Istiqra' adalah pengumpulan semua dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dicocokkan, kemudian dikelompokkan. Jadi para ulama mengumpulkan semua dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mereka lihat mana yang membahas tentang tauhid, kemudian mereka cocokkan, kemudian mereka kelompokkan. Ternyata setelah dikelompokkan, tauhid itu ada tiga macam. Tauhid di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada tiga macam. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dasar pembagian tauhid? Dasarnya adalah istiqra'. Dasarnya adalah al-istiqra'. Wa hadha ma taqarrara alaihi madhhabu ahlis-sunnati wal jama'ati. Dan inilah yang ditetapkan oleh madhab ahlis-sunnah wal jamaah. Ini yang ditetapkan oleh para ulama ahlis-sunnah sejak zaman dahulu. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga. Ini bukan buatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, juga bukan buatannya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, bukan. Tapi ini diyakini oleh para ulama Ahlussunnah sejak zaman dahulu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Mandah, di antaranya Al-Imam At-Tabari, di antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, di antaranya Abu Ja'far At-Tahawi, dan juga Al-Imam Ibnu Katsir, dan ulama-ulama Ahlussunnah yang lainnya dalam kitab-kitab mereka. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan buatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Faman zada qisman rabi'an aw khamisan fahuwa ziyadatun min indihi. Barang siapa yang menambahkan jenis yang keempat atau yang kelima, maka itu tambahan yang berasal dari dirinya sendiri. Artinya tambahan yang baru, bukan berasal dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Li'anna al-a'immata qassamu at-tauhida ila aqsamin thalathatin min al-kitab wa sunnati. Karena para imam-imam Ahlussunnah mereka membagi tauhid menjadi 3 macam saja, yang mana ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fakullu ayatil Qur'ani wal ahadithi fil aqidati la takhruju an hadhil aqsami thalathati. Maka setiap ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi yang bicara tentang akidah itu tidak keluar dari 3 jenis tauhid ini. Apa saja 3 jenis tauhid itu? Al-awwal, yang pertama, tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyah. Wa huwa tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bi af'alihi. Definisi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Kal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa tadbiril kauni. Contohnya seperti mengesahkan Allah dalam penciptaan, mengesahkan Allah dalam masalah pemberian rezeki, mengesahkan Allah dalam masalah penghidupan dan juga kematian, mengesahkan Allah dalam masalah pengaturan alam semesta. Artinya meyakini Allah satu-satunya yang melakukan itu semua. Dan kalau kita perhatikan, penciptaan, pemberian rezeki, menghidupkan, mematikan, mengelola alam semesta, ini semua perbuatan Allah. Inilah kenapa tauhid rububiyah dinamakan sebagai tauhid dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Falaysa hunaka rabbun siwahu subhanahu wa ta'ala rabbul alamina. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah satu-satunya Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Dan tauhid rububiyah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya tauhid rububiyah itu berporos pada 3 perkara, yaitu al-khalqu, penciptaan, al-mulku, penguasaan, at-tadbiru, pengelolaan alam semesta dan isinya. Jadi meyakini 3 hal ini satu-satunya hanya Allah yang lakukan. Itulah tauhid rububiyah. Penciptaan, penguasaan alam semesta, dan pengelolaan alam semesta dan isinya. Hanya Allah yang melakukannya. Kemudian al-qismu tsani, tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyati atau tauhidul ibadati. Tauhid uluhiyah atau juga disebut dengan tauhid ibadah. Li'anna al-uluhiyata ma'naha ibadatullahi azza wa jalla. Karena uluhiyah itu maknanya adalah ibadah kepada Allah azza wa jalla bimahabbatihi wa khawfihi wa rajaihi. Dengan mencintai Allah, dengan takut kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, wa ta'ati amrihi wa tarki ma naha anhu, dan juga dengan menaati perintah-perintah Allah
dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Fahuwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibadi. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Allati syara'aha lahum, yang telah Allah syariatkan kepada mereka. Ini definisi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Atau bisa juga kita definisikan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Contoh perbuatan hamba tadi adalah mencintai Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini semua perbuatan hamba. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah disebut sebagai tauhidullah bi af'alil ibad, mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, tauhidul asma'i was sifati, tauhid asma' was sifat. Wa huwa itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi aw atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati. Definisi tauhid al-asma' was sifat adalah menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat. Wa tanzihuhu amma nazzahu anhu nafsahu. Dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang Allah sucikan dirinya. Wa nazzahahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal uyubi wan naqaisi, berupa aib-aib dan sifat-sifat kurang. Ringkasnya, definisi tauhid al-asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian menafikan semua aib dan sifat-sifat kurang sebagaimana yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis. Fakullul ayatil lati tatahaddatsu an af'alillahi fa innaha fi tauhidir rububiyyati. Kesimpulan dari tiga pembagian di atas adalah semua ayat-ayat yang berbicara tentang perbuatan Allah, maka ayat tersebut bicara tentang tauhid rububiyah. Fakullul ayatil lati tatahaddatsu anil ibadati wal amri biha wa da'wati ilaiha fa innaha fi tauhidil uluhiyyati. Semua ayat-ayat yang bicara tentang ibadah kepada Allah dan perintah untuk melaksanakan ibadah dan juga tentang mendakwahkan ibadah kepada Allah semata, maka ayat-ayat tersebut bicara tentang tauhid uluhiyah. Wa kullul ayati allati tatahaddatsu 'anil asma'i was sifati lillahi 'azza wa jalla fa innaha fi tauhidil asma'i was sifati. Dan semua ayat yang bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah 'azza wa jalla, maka ayat tersebut bicara tentang tauhid al-asma' was sifat. Dengan mengetahui rumus ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan barusan, seharusnya seorang santri itu bisa membedakan mana ayat yang bicara tentang tauhid uluhiyah, mana yang bicara tentang tauhid rububiyah, mana yang bicara tentang tauhid al-asma wa sifat, mana ayat yang bicara tentang tiga tauhid sekaligus. Nanti kita akan tes dalam ujian. Kita akan berikan contoh ayat. Kemudian kita akan minta santri untuk menyebutkan ayat ini bicara tentang tauhid apa. Kemudian berdasarkan penjelasan ini juga kita ketahui bahwasanya Al-Quran semuanya isinya tauhid. Karena Al-Quran tidak lepas dari tiga perkara ini.
bicara tentang perbuatan Allah atau bicara tentang ibadah, perintah untuk ibadah atau dakwah untuk beribadah kepada Allah semata. Dan tidak lepas dari bicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ayat Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas semuanya bicara tentang tauhid. Ini sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa kita baca pada pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.